Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia dan Indonesia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang tak subscribe lagi, tolong tekan butang subscribe, insya-Allah. Konten-konten yang diberikan moga-moga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat sebab apa yang terjadi sekarang, aku sangat-sangat risau macam tak jadi. Yang macam korang tahu, aku update, aku baru sahaja dijangkiti COVID-19 positif. Dan macam lama juga, hari ke-6 baru aku negatif. Kebetulan sebenarnya aku ada rancangan untuk nak interview dengan ini. Dia lain sikit sebab dia tak ada misai dan sebagainya. Sebab lama sebenarnya kita nak plan untuk nak buat sesi borak-borak dengan Cak Lonjong. Kebetulan pula hari ni adalah hari terakhir Cak Lonjong berada di Malaysia. Esok dia nak balik. Hari ni Allah bagi kita untuk bertemu jodoh lah, untuk interview dengan Cak Lonjong. Okey, Cak Lonjong, terima kasih kerana sudi. Oh, sedih. Sedih saya itu, sedih. Ini malam terakhir saya. Oh, Cak, berapa lama Cak dekat sini? Saya 20 hari Cap, saya Cap. 20 hari. 20 hari. Tapi 20 hari yang hari-hari memang busy je lah. Waduh. Ya, bukannya busy lagi ya. Sangat busy. Aduh, di sini saya macam artis. Bukan. Betul, Cak famous. Tak, no. Gurau. Tidak, tak, memang gurau pun memang betul. Memang Cak famous Cak dekat sini. Bukan. Tapi memang ketika kami melakukan perjalanan, itu selalu ada orang yang ingin kami singgah. Kami tolak itu apa istilahnya ya? Tolak kan lempar kalau di Malaysia. Kami tak naik pun juga tolak ya. Kami tolak pun segan juga, Cap. Betul. Akhirnya setiap mau pergi ke sebuah negeri kemana selalu singgah dulu. Singgah. Betul. Itu yang membuat kami busy sebenarnya. Belum lagi dijemput beberapa kawan-kawan, saudara-saudara di Malaysia, itu lebih itu lagi lah. Jadi sebab bila Cak Lonjong dan kawan-kawan YouTuber Indonesia, Vikri, lepas tu Andy dan lain-lain, kami semua ada satu grup WhatsApp YouTuber Asia punya grup. Jadi bila YouTuber Indonesia umumkan mau datang ke Malaysia, jadi ramai YouTuber daripada Malaysia semua nak berkolaborasi dengan geng-geng YouTuber Indonesia lah. Jadi itu yang menyebabkan jadual yang sangat padat. Lepas tu siap Cak Lonjong pergi bertemu dengan Duta Indonesia lagi. Betul. Dengan Duta Indonesia dah jumpa. Duta Indonesia. Ya, memang harus jumpa lah. Istilahnya Duta Indonesia di sini kan seperti bapak kami yang ada di Malaysia kan. Jadi apa-apa yang menguruskan orang-orang Indonesia, ya kembali lagi ke Duta Besar Indonesia itu tadi. Jadi sebenarnya Cak Lonjong dah pernah datang dekat Malaysia dah berapa kali? Ini yang kali kedua. Pertama kali masa tahun 2019 ketika pertandingan kelayakan Piala Dunia di Bukit Jalil. Okey. Nah, itu. Jadi yang itu berapa lama? Itu cuma sebentar, 6 hari atau 7 hari. 6 hari. Jadi memang tak sempat untuk nak pusing satu Malaysia semua macam yang kali ni lah. Betul. Soalan klise lah Cak. Kenapa? Yang sebelum ini Cak Lonjong pernah datang, yang kali ni pun Cak Lonjong datang. Ada lagi banyak masa untuk nak lagi tahu berkenaan dengan Malaysia. Sejujurnya Cak Lonjong, apa pendapat Cak Lonjong berkenaan dengan Malaysia? Dari segi orang kata secara umumnya, orang-orangnya, mungkin suasana jalan raya di sini. Kalau jalan raya, saya kira ada kurang ada lebihnya. Ya, baik di Indonesia dan Malaysia itu ada kurang ada lebihnya juga ya. Tapi saya enggan mengomentari hal yang seperti itu. Tapi yang jelas ketika semasa saya di Malaysia, yang paling susah move on itu adalah cewek-ceweknya, Cap. Serius tau? Ganteng. Oh, kok ganteng? Cewek kok ganteng? Salah. Comel. Cantik. Ayu. Ganteng. Tuh.
Karena kan kami perjalanan menuju ke Kelantan kan. Dari Kuala Lumpur ke Kelantan. Kelantan. Oh, apa istilahnya bahasa Klaten itu? Bok, sogo, sego, sogo itulah. Bahasa Klaten boleh tak? Sikit-sikit, boleh tak? Sikit-sikit. Saya sikit-sikit tuh sikit sangat. Iya. Comel. Wah. Buduk, come, itulah bahasa Kelantan. Mantap. Itu memang kalau dari negeri Kelantan itu mungkin lebih apa ya? Kelantan sama Terengganu terutama mungkin dia lebih Islami sekali menurut saya ya, sebagai orang Indonesia ya. Lebih Islami sekali. Jadi dari seperti macam tulisan Jawi. papan tanda, papan tandanya. Jadi Inggris iya, Jawi juga iya. Gitu. Kalau di kami bukan Jawi. Jawi itu aksara Jawa. Aksara Jawa. Kalau di tempat kami aksara Jawa, huruf Jawi, huruf Jawa. Kalau di sana mungkin lebih ke ya ini tulisan huruf Arabik atau kitab kuning. Kitab kuning itu istilahnya tanpa harokat. Gundul. Bukan rambutnya gundul ya, tapi maksudnya hurufnya itu memang gundul, tidak ada harokat. Nah, kami orang Jawa biasanya nyebutnya itu kitab gundul, kitab kuning. Begitu. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya, ramai yang sebenarnya suruh saya tanyakan soalan ini kepada Cak Lonjong. Insiden yang berlaku di Johor hari itu, kita tak nak panjangkan lah pun sebab isunya udah selesai. Tapi mungkin ramai yang nak tahu apa impak terjadinya isu itu kepada Cak Lonjong sendiri dan juga kepada rakan-rakan YouTuber. Impactnya ya? Ya, impactnya. Kalau impactnya sih saya rasa ya hanya sehari 2 hari aja lah. Kita mungkin terkejut kan. Kita dapat layanan oke di Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, di mana lagi Melaka, kita dapat layanan oke. Tapi ketika di Stadium SSI itu sebelumnya kita sudah dapat layanan yang oke juga. Ramai orang-orang yang menyambut kami, yang ajak kita ambil gambar lah, menyapa kita, salaman begitu, bahkan kasih hadiah. Itu ada juga. Mungkin Kapten pernah melihat video saya mungkin. Nah, ini juga banyak kan orang-orang yang menyapa kami, orang-orang fans Johor itu kan. Yang membuat terkejut ya karena satu orang itu tadi saja sebenarnya ya. Tapi untuk impactnya sebenarnya sepele sih, kalau dari kami sih mungkin hanya terkejut impactnya. Tapi mungkin yang lebih tepatnya adalah impact daripada warga Johor itu sendiri. Karena ternyata setelah pas kejadian kami viral itu, ternyata tidak hanya kami saja yang kami alami. Ternyata rakyat Johor pun yang tengok bola di SSI itu juga mengalami pengalaman yang sama seperti kami. Mungkin karena mereka orang Johor, rakyat Johor atau mungkin rakyat Malaysia sendiri mau apa ya istilahnya mengadukan hal-hal macam ini, mereka mungkin tak berani mungkin. Iya, betul. Entah tak berani atau segan atau macam mana lah. Dikarenakan ada kami di situ, seolah-olah semua suara itu mulai akhirnya muncul. 1, 2, 3, ya kami pun diperlakukan hal yang sama, diteriak-teriakin begitu. Kami juga nonton di SSI juga bayar, tidak percuma, tidak gratis. Kenapa dilakukan macam ini begitu? Tapi itu pengalaman orang lah, pengalaman orang. Yang saya alami dengan kawan-kawan ya macam itu tadi lah, yang diceritakan Kapten Riz. Cuma mungkin pendapat saya mungkin daripada rakyat Johor sendiri, sebab Cak Lonjong dan rakan-rakannya lain udah ada nama dan pelancong. Jadi mereka risau apa yang terjadi itu boleh memburukkan nama Stadium Sultan Ibrahim dan juga dekat Johor sendirilah. Mungkin itu yang mereka risaukan. Guys, kalau korang nak tahu, mungkin korang terpengaruh dengan ada segelintir YouTuber daripada Indonesia yang sering buat video-video hoax, video-video fitnah, provokasi Malaysia. Tapi yang macam Cak Lonjong dan rakan-rakannya, NDTK, Vikri semua tu, dorang bukan. Dorang bukan YouTuber yang selalu nak menabur kebencian terhadap Malaysia, tak ada. Korang boleh tengok sendiri video-video daripada channel Cak Lonjong, daripada Vikri, NDTK, rakan-rakan semua. Kebanyakannya hanya membuat reaction apa yang ada di Malaysia. Dan juga saya tambahkan lagi dan juga tanpa menyentuh Indonesia. Karena jika kami suka dengan Malaysia,
sepatutnya memang kami sama sekali tidak menyentuh pasal Indonesia. Karena Betul. takutnya di luar sana nanti ada, wah ini konten membanding-bandingkan. Kita tak nak seperti itu. Betul. Kita nggak mau seperti itu. Kalau memang kita suka dengan Malaysia, ya suka aja. Tanpa harus menyudutkan atau membanding-bandingkan Indonesia. Itu kami ya. Saya, kawan-kawan yang ada di grup itu, kami memang sudah apa ya istilahnya, berusaha atau sudah berapa namanya istilahnya, berupaya kalau kita bahas atau mereaksi tentang Malaysia sebisa mungkin ya, jangan sampai mengkait-kaitkan nama Indonesia karena itu sensitif kan. Tuh sebab Cak Lonjong sendiri ada banyak buat video reaction terhadap konten video-video saya kan Cak kan? Ya. Kalau macam ada yang saya bagi tahu berita tentang kebenaran berkenaan dengan segelintir YouTuber Indonesia yang buat provokasi, dan Cak Lonjong sendiri dia pun jujur, dia cakap dia tidak menafikan, memang ada. Memang ada. Dia tak pernah cakap oh ni Kapten Rais ini tipu, dia sebenarnya hanya nak memburukkan Indonesia, tak ada. Jadi macam saya sendiri pun Cak, saya ada juga buat video reaction terhadap YouTuber Indonesia yang mana benar, saya cakap benar. Yang mana saya cakap tak betul dan perlukan pembetulan, dan saya buat pembetulan. Dan lagi mungkin kalau saya tambahkan, mungkin tidak hanya YouTuber Indonesia, bukan YouTuber sih, kami menyebutnya bukan YouTuber Cap. Kalau istilahnya channel lah, channel fake lah, channel hoax gitu. Kalau YouTuber itu lebih kepada manusianya. Kita ini YouTuber lah. Kalau tanpa manusia, tanpa orang terlihat, hanya nama channel, ya kami itu ada channel hoax, itu ada channel fake. Nah, kita macam tuh. Kalau YouTuber itu terlalu terlalu wah gitu. Udah di certified. Tapi yang ni bukannya certified lah, setakat buat channel. Masukkan video, footage tak apa-apa, orangnya pun tak ada, hanya suara saja. Dan tapi juga perlu Kapten ketahui, tidak hanya beberapa YouTube atau channel YouTube yang hoax-hoax, yang fake-fake. Di Malaysia pun ada, Cap. Tapi kalau kami sendiri juga tak kisah lah. Betul, ada. Itu peliknya malah nampak orangnya, Cap. Berani juga. Pernah musuhan dengan kita juga. kita no comment, nah kita tak kisah lah. Saya berkenaan dengan sosok itu, saya sebab kalau saya dah tak suka Cak, ikut memanas-manaskan suasana biasanya. Saya tak sebut nama dia, tapi saya faham tak payah. yang mana yang Cak Lonjong maksudkan betul. Ada segelintir daripada Malaysia karena sendiri. Semua orang diserang, Cap. Aku kira orang-orang netizen Indonesia atau YouTuber Indonesia aja yang diserang, orang Malaysia pun juga diserang. Kapten ini saya sendiri diserang. Orang Malaysia padahal ya diserang juga. Mungkin kalau istilah kerennya Indonesia itu mau apa? Pansos ya. Panjat sosial. Panjat sosial. Faham tak, Cap? Dia hanya menggunakan orang untuk nak menaikkan nama dia. Itu. Dia macam, saya perasan juga Cak, dalam saya punya video-video yang tiada kena-mengena dengan dia, sekali dia komen. Dia ada komen di bawah. Saya pun, kenapa dia ni nak komen? Lepas tu, komen pula marah-marah. Seakan-akan nak menyerang saya. Di live dia mungkin kadang, itulah. Aduh, siapa ya? Ada. Malaysia, Indonesia. Oh iya, ini meskipun saya suka dengan Malaysia, hati ini tetap Garuda, kan? Iya, itu pasti gitu. Mesti. Kapten pun juga macam tuh, pasti harimau juga kan, hati dadanya pasti juga harimau. Okeylah, gitu. mungkin saya boleh tanya soalan yang terakhir lah kepada Cak Lonjong. Pendapat sebenar secara peribadi Cak Lonjong, Malaysia dengan Indonesia ni betul ke kita saling membenci? Mungkin kalau kita lihat dari sudut kerajaan, dari sudut politik, dari sudut yang atas-atas tu mungkin nampak okey. Sebab kita sering melawat, Perdana Menteri melawat Indonesia, Presiden Indonesia melawat Malaysia. Tapi dari kalangan rakyat biasa. Sejujurnya, betul ke kita ada benci-membenci antara satu sama lain ni, Cak? Saya minum dulu ya. Minum dulu, silakan. Kalau setahu saya, sampai saat ini, kalaupun ada yang nggak suka, kembali lagi seperti yang saya katakan atau kami katakan, Kapten Rais pun juga pernah bercakap macam inilah. Itu hanya segelintir orang, hanya oknum, hanya orangnya. Itu saya rasa.
Kalau memang misal ramai sekali kemarin YouTuber Malaysia ya yang datang ke Indonesia, ada Brozul, Rusdi siapa itu, mereka Ya, betul. aman aja di Malaysia. Di Malaysia, Di di Indonesia Indonesia. lah. Nah, bahkan sampai ada yang kembali lagi ke Indonesia beberapa kali. Iya. Begitu juga dengan saya. 2019 saya first time datang ke Malaysia, dan sekarang 2022 saya ke sini. Cak Loncong sama kawan-kawan dapat istilahnya pressing masalah, problem di SSI. Apakah kita benci Malaysia? Ya tak. Kan orangnya, Cap. Iya. Ya kan begitu. Di sini saya banyak kawan, banyak saudara-saudara yang sudah saya anggap macam Captain nih, sudah sayang ke saudara, guys. Tidak hanya kawan, tapi lebih dari kawan, guys. Karena kita tidak hanya bersosial media saja, tapi alhamdulillah boleh dipertemukan macam ini. Saya juga saudara ini, Cap. Ya. Betul. Itu. Jadi saya rasa itu hanya personnya saja, orangnya aja ya. Jadi saya rasa tidak perlu untuk hanya karena satu masalah akhirnya negara yang harus dikorbankan, itu nggak bener juga. Ya, betul. Itu. Jadi misal kalau ada yang resek, tahu nggak resek? Tak. Resek itu apa ya kalau di bahasa Malaysianya itu resek itu? Hati busuk. Nah, ya. Ada hati busuk satu atau toksik satu. Toksik. Nah, kita nggak mungkin semua, wah ini negara toksik, semua pasti toksik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, macam Tapi kalau itu dari sudut Indonesia. ya, Kalau Cak nak tahu, saya sebagai orang Indonesia lah, bukan seluruh orang Indonesia. Bukan, saya bukan. sebagai orang Indonesia lah. pandangan pribadi lah. Pandangan pribadi. Kalau saya boleh ceritakan, ini jujur. Okey. Cak Lonjong saya cerita dari sudut Malaysia. Okey. Kenapa mungkin Cak Lonjong tengok ada segelintir daripada Malaysia ni yang seakan-akan memang benci sama Indonesia, benci dan sebagainya. Dia mungkin ini juga pendapat peribadi saya. Okey. Berkenaan dengan kita tengok, kita tahu ramai orang-orang daripada Indonesia yang datang ke Malaysia untuk mencari rezeki. Ya. Tapi mungkin ada segelintir rakyat Indonesia yang bekerja di sini, segelintir mungkin bilangannya saya boleh kira sangat-sangat sedikit, Ya. telah membuat masalah. Mungkin ada yang seledup barang lah, bawa barang-barang larangan masuk, dan kemudiannya perkara ini juga rakyat Malaysia sendiri mungkin ada yang orang kata kerjasama. Oh. Jadi maknanya orang Indonesia yang di sini mau buat jahat, diajak sekali orang Malaysia untuk sama-sama. Kemudiannya ditangkap polis, jadi dua-dua kena. Ya. Tapi yang dipersalahkan adalah orang Indonesia. Dan juga sebelum-sebelum ini pun kita tengok banyak lambakan yang mungkin segelintir rakyat Indonesia yang masuk ke sini dengan cara yang tidak sah. Tapi saya percaya bukan kehendak. Ada juga kadang-kadang yang mereka ini ditipu. Betul. Berjumpa ejen cakap, boleh masuk ke Malaysia dengan cara yang murah, bayar bayar sedikit sahaja, kita akan uruskan. Tapi sebenarnya mereka dibawa masuk secara tidak sah. Jadi terlampau ramai lambakan orang-orang Indonesia kemudian telah digelarkan sebagai parti lah. Parti pendatang asing tanpa izin. Jadi itu yang mungkin menyebabkan persepsi terhadap rakyat Indonesia. Tapi macam saya sendiri, sebab saya pun ada helper, saya ambil pekerja Indonesia juga untuk bekerja dengan saya. Jadi saya ni jenis yang suka tanya. Jadi saya tanyakan dekat saya punya helper tu apa sebenarnya masalah. Jadi dia ceritakan ada segelintir rakyat Indonesia yang masuk ke Malaysia tidak gunakan cara yang sah, bukan kehendak mereka. Tapi mereka ditipu. Ditipu oleh ejen. Ditipu dengan ejen, entah itu dari Malaysia atau Indonesia. Tapi menurut berita itu kan kalau memberitakan kadang kan kurang detail kan. Betul. Nah, kami orang Indonesia ini gara-gara Malaysia nih macam nih. Itu akhirnya kan. Padahal belum tentu ejen ini bisa orang Indonesia, bisa orang Malaysia juga. Jadi menimbulkan salah faham lah. Salah faham. Tapi yang kita tahu juga, manusia akhir zaman ini suka judge, suka buat kesimpulan tanpa tahu berita yang sebenar dan berita yang penuh. Itu je lah kita punya konten. Terima kasih sudah mau habis ini. klip. Terima kasih lagi sekali banyak-banyak Cak Lonjong kerana sudi berjumpa, luangkan masa dengan saya. Esok pun Cak Lonjong akan pulang ke Indonesia. Jadi agak-agak nanti mau datang lagi. Oh, pasti itu.
Pasti. Tak serik? Apa? Tak serik? Insya Allah tidak. Syukur alhamdulillah kalau ada yang sponsornya, wah malah lebih. Insya Allah, insya Allah saya dengan isteri pun ada juga rancangan mau turun ke Indonesia. Oh gitu. Hari itu sebenarnya kumpulan Noah. Favorite Noah. band saya. Iya, mau Peter Pan Noah. mau buat konsert Ya. di sini. Ya. Tiketnya baru dibuka jualan 1 jam udah habis. Wish. Gak sempat beli, tak sempat nak beli. Jadi kemungkinan kami mau merancang, Noah. mau ke Indonesia, Jumpa Noah. jumpa Noah. Wish, cuma Noah. Tengok di sana, okey? Tapi buka dulu topengmu. InsyaAllah Cak. Ya, Kak, terima kasih. Oh, jadi Kenapa? nanti bulan Januari itu Cakrahan mau buat konser. Jadi insyaAllah ada rancangan sebab Oke. isteri saya Peminat Cakrahan. minat Oh. banget. Istri saya juga begitu. Jealous. Suka dengan Cakrahan. Cemburu gitu. Cakrahan itu handsome. Itulah dia. Okey. Kapten masih mending dia agak-agak handsome. Saya macam mana coba? Aduh. Ini orang kata sosoknya udah sesuai untuk jadi suami, jadi bapa. Ya. Jadi hanya yang layak menyayangi adalah isterinya aja. Okey, Jad. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi luangkan masa berjumpa dengan saya, jawab soalan-soalan. InsyaAllah saya doakan Cak Lonjong, kawan-kawan YouTuber yang lain semoga maju jaya. Amin. Semoga pulang ke Indonesia dengan selamat. Amin, dan insyaAllah. kalau boleh saya harapkan cerita yang baik-baik aja Ya. berkenaan dengan Malaysia. Yang ada kontroversi isu-isu itu macam biasa lah. itu Yang namanya perjalanan kan ada yang Ya. manis, ada yang pahit kan. Ya kan? Gak mungkin kita manis aja, gak mungkin. Pasti ada pahitnya sedikit-sedikit, wajar lah. Macam betul, rumah betul, tangga betul. lah. Gak mungkin kan manis terus. Pasti ada pahitnya lah. jadi semoga nanti kita doakan Ya. ada lagi rezeki Amin, untuk amin. Cak Lonjong datang ke sini. Nanti Ya. insyaAllah saya mungkin boleh bawa Cak datang rumah saya, Oke, tengok studio Aku saya, sebenarnya jalan-jalan lagi. Pengen ke studionya Kapten sebenarnya. Itulah insyaAllah Banyak nanti. medal itu aku penasaran itu sebenarnya. Sebab kalau nak tahu cerita lah, rumah aku dekat Kajang. Cak Lonjong tinggal di Shah Alam. Untuk orang-orang Malaysia tahu Kajang dengan Shah Alam itu agak jauh lah. Agak jauh ya. Agak jauh dengan Okey, kesesakannya lagi, lepas tu dengan COVID-nya lagi. Okey, Cak. Okey, terima kasih. Doakan saya juga, okey, untuk korang-korang yang suka dengan video ni bolehlah share. Dan siapa geng-geng subscriber channel Aris TV yang tak subscribe lagi dekat Cak Lonjong punya channel, tolong ramai-ramai pergi subscribe. Kalau saya jangan di subscribe, nggak apa-apa guys ya. Semakin tinggi subscribe itu semakin berat tantangannya. Tak apa. Jadi tak payah subscribe lah. Sebab konten-konten dekat channel Cak Lonjong jujur banyak buat reaction berkenaan dengan Malaysia tapi dia tak bias. Bola lah. Bola. Berkenaan dengan bola begitulah. dan sebagainya. Ada juga yang berkenaan dengan isu-isu semasa jugalah. Ya. Okey. Jadi kalau korang ada komen nanti boleh komen kat bawah. So jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid. Selepas ini insya-Allah ada rezeki lagi, nanti kita akan berkolaborasi lagi dengan Cak Lonjong. Kita jumpa lagi amin. dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.